Sering mendengar istilah sakit gula. Apa sih sebenarnya sakit gula itu? Yuk kita simak di video ini. Hai Besti, welcome to my channel Diet Pintar bersama saya Dr. Nova. Kali ini aku akan membahas tentang sakit gula atau yang disebut dengan diabetes mellitus. Tonton video ini sampai habis ya. Sakit gula atau sering disebut dengan istilah diabetes mellitus ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah DM tipe 1 dan yang kedua adalah DM tipe 2. DM tipe 1 sering disebut dengan kelainan autoimun, sering terjadi pada anak dan remaja. Ini diakibatkan karena kerusakan sel pankreas sehingga tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah DM tipe 2. DM tipe 2 ini terjadi karena berkurangnya sensitivitas dari sel-sel tubuh untuk menggunakan insulin, sehingga insulin tidak dapat bekerja dengan optimal yang dapat mengakibatkan kenaikan kadar gula dalam darah. Nah, apa sih sebenarnya insulin itu? Hormon insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh sel pankreas. Fungsinya untuk membantu sel-sel tubuh mengambil gula darah dan mengubahnya menjadi energi. DM tipe 2 ini adalah penyakit diabetes yang paling umum dan sering terjadi, sekitar 90-95%, dan sering terjadi pada usia dewasa dan usia lanjut. Penyakit ini berkembang secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Nah, apa sih sebenarnya penyebab utama dari diabetes mellitus tipe 2 ini? Penyebab utamanya adalah pola hidup yang tidak sehat, termasuk pola makan, aktivitas fisik, dan kelebihan berat badan atau obesitas. Sementara faktor resiko yang lain karena adanya riwayat keluarga dengan DM, etnis, usia, dan penyakit kesehatan lain seperti sindrom metabolik, hipertensi, dan PCOS. Nah, untuk gejala dari DM tipe 2 ini sering loh kita tidak menyadari atau tidak ketahui, sehingga perlu kita untuk mengetahui gejala umum dari DM tipe 2 ini. Yang pertama adalah poliuri. Poliuri adalah sering kencing, polidipsi, sering merasa haus, polifagi, sering merasa lapar, sering merasa lelah dan mengantuk, dan sering mengalami luka, infeksi yang sulit sembuh. Nah, ternyata nih Besti, tidak semua orang yang memiliki penyakit DM tipe 2 ini memiliki gejala tersebut. Sehingga sangat perlu melakukan pemeriksaan rutin ke dokter untuk memantau kadar gula darah. Apalagi memiliki faktor resiko yang sudah saya sebutkan tadi. Beberapa komplikasi yang terjadi ketika kadar gula darah tidak terkontrol dan dalam jangka waktu yang lama, maka dapat terjadi seperti neuropati diabetik, retinopati diabetik, gangguan ginjal, gangguan kardiovaskular, neuropati otonom, gangguan mental, luka yang sulit sembuh, sering infeksi, dan sindrom metabolik. Nah, kita bahas satu persatu ya Besti. Yang pertama adalah neuropati diabetik. Ini terjadi karena kadar gula yang sangat tinggi dan dalam jangka waktu yang lama, mengakibatkan kerusakan pada saraf yang menyebabkan rasa kesemutan dan nyeri di ujung-ujung daerah tangan dan kaki. Yang kedua adalah retinopati diabetik. Ini terjadi kerusakan pembuluh darah pada mata yang dapat mengakibatkan gangguan penglihatan serta kebutaan akibat dari kadar gula darah yang tinggi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga adalah gangguan ginjal.
Kita tahu fungsi ginjal adalah untuk menyaring darah dan membuang racun-racun yang ada pada tubuh kita. Sehingga pada saat terjadinya kadar gula yang tinggi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, maka lama-kelamaan ginjal akan mengalami kerusakan. Dan bisa juga terjadi gagal ginjal dan pada akhirnya cuci darah atau transplantasi ginjal. Yang keempat adalah gangguan kardiovaskular. DM tipe 2 ini meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke, di mana pada saat terjadi kadar gula darah yang tinggi ini menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan pengendapan plak di arteri. Yang kelima adalah neuropati otonom. Di sini terjadi kerusakan saraf otonom yang berfungsi sebagai saraf pencernaan, detak jantung, dan fungsi seksual pada pria. Nah, yang keenam, bisa juga terjadi komplikasi masalah mental. Sebuah studi mengatakan bahwa ada hubungan antara seseorang yang memiliki penyakit diabetes mellitus dengan rasa depresi, kecemasan yang berlebihan, bahkan penurunan kognitif sampai mengalami demensia. Yang ketujuh, terjadi komplikasi luka yang sulit sembuh. Kadar gula yang tinggi dapat menghambat penyembuhan luka, terlebih pada kaki yang sering disebut dengan diabetic foot. Kemudian yang kedelapan, sering terjadi infeksi, baik oleh bakteri ataupun virus, karena kadar gula darah yang tinggi dapat menurunkan sistem imun. Yang terakhir adalah komplikasi sindrom metabolik. DM tipe 2 sering dikaitkan dengan kondisi kelebihan berat badan atau obesitas, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kadar lipid yang berlebihan, dan resiko penyakit jantung atau kardiovaskular. Nah, untuk menghindari komplikasi yang sudah saya sebutkan tadi, maka penting melakukan pengelolaan terhadap DM tipe 2 ini. Di antaranya, mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat seperti pengaturan pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, pengelolaan stres, dan pengaturan pengobatan sesuai dengan petunjuk dokter. Nah, sekarang kita bahas bagaimana caranya mencegah supaya DM tipe 2 ini tidak terjadi. Yang pertama, perhatikan konsumsi karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Namun, mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan dapat meningkatkan resiko DM tipe 2. Maka dari itu, penting untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks dan tinggi serat. Hindari karbohidrat yang sudah diolah dan tinggi gula. Yang kedua adalah meningkatkan aktivitas fisik. Dengan berolahraga minimal 30 menit dan dilakukan 3-5 kali dalam seminggu akan membantu untuk mengatur kadar gula dalam darah, meningkatkan sensitivitas insulin sehingga menurunkan resiko DM tipe 2. Olahraga yang biasa dilakukan boleh seperti angkat beban, bersepeda, berenang, dan berjalan kaki. Yang ketiga adalah mengontrol berat badan. Kita tahu bahwa faktor resiko utama dari DM tipe 2 adalah kelebihan berat badan atau obesitas. Sehingga perlu dilakukan kontrol berat badan untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Tentunya dengan cara mengkombinasi makanan yang sehat dan seimbang dengan meningkatkan aktivitas fisik sehingga menurunkan faktor resiko DM tipe 2. Yang keempat adalah menghindari merokok dan alkohol. Melakukan hal ini dapat meningkatkan resiko DM tipe 2, sehingga penting untuk menghindarinya untuk mengurangi faktor resiko DM tipe 2 tersebut. Yang kelima adalah memantau kadar gula darah dan rutin memeriksakan diri ke dokter maksimal setiap 6 bulan, terlebih pada seseorang yang memiliki faktor resiko dan sudah mengalami gejala-gejala diabetes. Yang keenam adalah menghindari stres. Stres
dapat menyebabkan peningkatan hormon kortisol yang dapat meningkatkan nafsu makan. Peningkatan nafsu makan ini merupakan respon terhadap stres yang menyebabkan faktor resiko DM tipe 2. Yang ketujuh adalah mengikuti seminar dan mencari tahu informasi bagaimana cara pengobatan dan pencegahan DM tipe 2. Dengan cara ini, kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara pengobatan dan pencegahan DM tipe 2 ini. Yang kedelapan adalah menjaga pola tidur yang cukup. Karena pola tidur yang kurang akan mengurangi sensitivitas sel tubuh terhadap insulin dan mengganggu regulasi gula darah. Sehingga penting untuk kita menjaga pola tidur yang baik dan berkualitas. Nah, yang terakhir ini juga nggak kalah penting loh Besti, yaitu mendapatkan dukungan sosial. Carilah teman, saudara, dan lingkungan yang sama-sama ingin memiliki pola hidup yang lebih sehat. Oke Besti, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tunggu aku di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!